Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, seluruh saudara-saudaraku yang berada di rumah-rumah masing-masing dari kolom 1 sampai dengan kolom 12. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang penuh kemuliaan. Kembali kita boleh bertemu dalam persekutuan ibadah yang memuji dan menyembah Tuhan. Pada hari ini, hari Minggu 8 Agustus tahun 2021. Dan sebagai kadim yang akan memimpin ibadah kita pada hari Minggu yang sangat mulia ini adalah yang kekasih Ibu Pendeta Jane Wengke Kuhepeng Esteol. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kemuliaan bagi Allah. Pujilah Tuhan, marilah berjalan ke rumahnya. Pujilah Tuhan, angkatlah tanganmu kepadanya. Kiranya Khalik dunia memberkati umatnya yang datang untuk memberkati dan melayani dia. Saya undang kita semua berdiri, kita angkat pujian, menjemput kadim, terpujilah Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita beribadah menyembah Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah alat kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Datanglah kepada kami ya Allah seperti kami datang kepadamu. Engkaulah bagi kami tempat perlindungan dan kekuatan untuk selama-lamanya. Mari kita berdoa. Dalam naungan dan bimbingan-Mu Bapa, kami menikmati kasih dan damai sejahtera. Kini kami umat-Mu datang menghampiri takhta kekudusan-Mu ya Tuhan. Kami menyembah Engkau Bapa dalam roh dan kebenaran. Berlayaklah kiranya kami ada dalam hadirat-Mu. Terimalah sembah kami, di dalam nama Yesus Kristus terang kehidupan. Kami berdoa. Amin. Mari kita menyanyi bersama NNBT nomor 7, Mari Puji Tuhan Yesus. Dia
kembali. Dosaku kuberitahukan kepada Allah, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Marilah kita berdoa. Anugerah-Mu ya Tuhan, lebih tinggi dari langit. Kemuliaan-Mu di atas segalanya. Kami bersyukur sebab kami hidup, namun demikian, kami masih saja tersandung dosa oleh perkataan kami yang jahat, oleh pemikiran kami yang kotor, oleh perbuatan kami yang serong. Ampuni kami ya Tuhan, sesuai kasih setia-Mu. Murnikanlah kami dengan cinta-Mu yang tiada batas. Kami mau berserah diri kepada-Mu Bapa, karena siapakah kami Tuhan, sehingga kami bangga dengan dosa. Kami mau miskin di hadapan-Mu, supaya kami kaya akan kasih setia-Mu. Sucikanlah kami, sehingga kami layak jadi garam dan terang bagi kerajaan-Mu. Terimalah permohonan kami ya Tuhan, setulus hati kami berserah. Amin. Mari kita menyanyi bersama, Suara-Mu ku dengar. Dengarkanlah berita anugerah Allah bagi kita semua dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita sambut berita anugerah Allah dengan menyanyi Kidung Jemaat nomor 395, Betapa Indah Harinya. Jemaat, mari diundang kita sekalian berdiri. Mari kita menyampaikan puji-pujian syukur kita kepada Tuhan. Sekarang ini muliakanlah Tuhan Allah kita. Dan pujilah namanya yang tinggi luhur. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Haleluya, pujilah nama Tuhan. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan. Di pelataran rumah Allah kita. Pujilah Tuhan sebab Tuhan itu baik. Bermasmurlah bagi namanya sebab nama itu indah. Sebab Tuhan telah memilih Yakub baginya. Israel menjadi milik kesayangannya. Hai kaum Israel, pujilah Tuhan. Hai kaum Harun, pujilah Tuhan. Hai kaum Lewi, pujilah Tuhan.
Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, pujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan dari Sion, Dia yang diam di Yerusalem. Haleluya. Mari bersama di saat ini kita mengikrarkan pengakuan iman kita dalam pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk, kita nyanyikan bersama, Terpujilah Allah. Saudaraku yang diberkati dan dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari bersama kita akan ada dalam bagian bacaan firman Tuhan dan akan merenungkannya bersama sebagai penuntun kehidupan ini. Tapi sebelum membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa, dan untuk doa pembacaan Alkitab, sambil dalam sikap berdoa kita nyanyikan, Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Siapkan hatiku Tuhan, dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kami siap menyambut firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan, kami berdoa. Amin. Saudaraku, Bapak Ibu, jemaat yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
Bacaan di minggu yang berjalan ini, kita diarahkan dalam kitab Keluaran pasal yang kedua, dibaca pada ayatnya yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-22. Kitab Keluaran pasal 2, kita membaca pada bagian ayat yang ke-11 sampai bagian ayat yang ke-22. Lembaga Alkitab memberi judul bagian firman Tuhan ini, Musa membela bangsanya, ia lari ke tanah Midian. Lengkapnya bunyi firman Tuhan demikian. Pada waktu itu, ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnyalah seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ia menoleh ke sana sini dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Ketika keesokan harinya ia keluar lagi, didapatinya 2 orang Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya kepada yang bersalah itu, "Mengapa engkau pukul temanmu?" Tetapi jawabnya, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku, sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu?" Musa menjadi takut, sebab pikirnya tentulah perkara itu telah ketahuan. Tetapi ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian. Lalu ia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Adapun imam di Midian itu mempunyai 7 anak perempuan. Mereka datang menimba air dan mengisi palungan-palungan untuk memberi minum kambing domba ayahnya. Maka datanglah gembala-gembala yang mengusir mereka. Lalu Musa bangkit menolong mereka dan memberi minum kambing domba mereka. Ketika mereka sampai kepada Rehuel ayah mereka, berkatalah ia, "Mengapa selekas itu kamu pulang hari ini?" Jawab mereka, "Seorang Mesir menolong kami terhadap gembala-gembala. Bahkan ia menimba air banyak-banyak untuk kami dan memberi minum kambing domba." Ia berkata kepada anak-anaknya, "Di manakah ia? Mengapakah kamu tinggalkan orang itu? Panggillah dia makan." Musa bersedia tinggal di rumah itu. Lalu diberikan Rehuela Siporah anaknya kepada Musa. Perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka Musa menamainya Gersom, sebab katanya, "Aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing." Demikian bagian firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati pembacaan firman-Nya yang suci. Amin. Saudaraku jemaat yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, damai di hati. Mari bersama dalam bagian perenungan firman Tuhan di saat ini, sesuai dengan tema bagian bacaan firman Tuhan oleh Gereja Masehi Injili di Minahasa. Kita dibawa tema mengubah mental kekerasan menjadi melayani. Saudaraku, ada kalanya di dalam hidup kita diperhadapkan dengan sebuah pilihan. Pilihan tersebut bisa bersifat praktis untuk jangka pendek, jangka panjang, atau di antara keduanya. Dari pilihan inilah kita tahu apakah itu sudah tepat dan benar melalui tujuan dan hasilnya. Jemaat yang diberkati Tuhan, Musa ketika berumur 40 tahun memilih untuk membela bangsanya dan berani untuk membunuh orang Mesir yang menganiaya orang Ibrani.
Apakah pilihan Musa untuk membunuh orang Mesir adalah jalan keluar atau solusi yang benar? Saudaraku, ketika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri dalam menyelesaikan masalah tanpa melibatkan Tuhan, ujung-ujungnya kita hanya akan menambah masalah dan bukan menyelesaikan masalah. Musa memilih cara pembunuhan, dan itu bukanlah cara yang diperkenankan Tuhan. Di sini ada satu kesenjangan. Kita terkadang tahu dan mengerti siapa Tuhan yang kita sembah, dan tahu bagaimana harus menghadapi masalah. Namun, kita gagal ketika menghadapi dan menyelesaikan masalah tersebut. Ini semua karena kita mengandalkan kekuatan sendiri. Dalam kisah Musa, Tuhan membiarkan Musa mengambil tindakan yang salah, agar ia dapat belajar mengelola emosi dengan benar dalam menyelesaikan persoalan. Allah kita adalah Allah yang Maha Tahu, sehingga tidak mungkin kita bisa menyembunyikan dosa dengan kecerdikan kita. Kita harus berhati-hati hidup sebagai anak Tuhan, karena kita sudah ditebus oleh Yesus Kristus. Tuhan akan terus menyucikan dan mempersiapkan kita untuk menjadi pemimpin yang baik. Tuhan mau menguduskan keberanian, kejujuran, dan emosi Musa sebelum ia diangkat menjadi seorang pemimpin. Musa memulai dengan titik baru setelah pertobatannya. Pertobatan sejati selalu diikuti dengan perubahan paradigma, sikap, dan mental. Lembaran hidup Musa yang baru dimulai dengan anugerah. 40 tahun ia mengembalakan kambing domba, dan 40 tahun berikutnya ia memimpin bangsa Israel ke tanah Kanaan. Jemaat yang diberkati Tuhan, Tuhan kita mempunyai rencana besar untuk kehidupan umat dalam dunia ini. Dan melalui anak-anaknya, ia menginginkan keselamatan banyak orang. Namun Tuhan tidak dapat memakai orang yang mengandalkan diri sendiri. Karena itu kita harus belajar mengikuti rencana dan cara Allah, bukan mengandalkan kemampuan dan hikmat kita. Karena itu, belajarlah firman Tuhan agar dapat memahami rencananya dan menaati sepenuhnya petunjuk firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan memberkati kehidupan kita semua. Amin. Marilah saat ini kita mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan Allah kita, dan sambil memberi kidung pujian dari Kidung Jemaat nomor 367. Padamu Tuhan dan Allahku, mengiringi pemberian syukur saat ini. Kita akan berdoa bersyafaat bersama di saat ini.
Dan sebelum kita berdoa, mari kita dengarkan saudara-saudara kita yang bersyukur, yang menikmati berkat Tuhan, baik yang bertambah usia secara pribadi maupun dalam usia pernikahan. Dan kita juga akan membawa dalam doa saudara-saudara kita yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit dan yang dalam pemulihan di rumah masing-masing. Yang bersyukur menerima berkat Tuhan. Di hari ulang tahun pribadi, Ibu Amanda Tobing, 51 tahun. Adik Kalista Tumanduk, 7 tahun. Adik Tesalonika Katingide, 11 tahun. HUT pernikahan keluarga Sarsan Mokodompit yang ke-1 tahun. HUT pernikahan keluarga Ompi Sangkuralang yang ke-12 tahun. Ibu Suryani Mabiang, HUT yang ke-38 tahun. Bapak Afi M. Pananggung, HUT yang ke-43 tahun. Ibu Karlina Lano, HUT yang ke-48 tahun. Bapak Stanley Salainti, HUT yang ke-42 tahun. HUT pernikahan keluarga Patiwail Lopies yang ke-24 tahun. Bapak Ferdi Unsong, 48 tahun. Saudari Giovanni El Moninka, 26 tahun. HUT pernikahan 33 tahun keluarga suku Balontiha. HUT pribadi adik Evelyn K. Pandegirot yang ke-6 tahun. Ibu Linda Ray, 27 tahun. Bapak Frankie Osian, 42 tahun. Bapak Andika Dandels, 28 tahun. Adik Selomita Laode yang ke-5 tahun. HUT pernikahan ke-12 tahun keluarga Wijaya Takalamingan. HUT Ibu Rosya Purukan yang ke-55 tahun. Remaja Gianlugi Gentindatu yang ke-14 tahun. Saudari Rafika Panggalo yang ke-23 tahun. Saudara Ferol Oleh yang ke-32 tahun. Bapak Ediman Sipahelut yang ke-41 tahun. Selanjutnya saudara-saudara kita yang ada dalam keadaan sakit dan dalam pemulihan di rumah mereka masing-masing. Ibu Sunarti Kakusi saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Manembo-Nembo. Ibu Lena Derek dalam perawatan di rumah sakit. Ibu Adriana Bawole bersama anak dan cucu isolasi mandiri di Jakarta. Bapak Yakob Tuter, Ibu Midu Nathanael, Bapak Yus Mandolang, Ibu Wilhelmina Lumakeki, Bapak Dexter Avenido, Bapak Yafet Katingide, Ibu Lucy dan Bapak Victor, keluarga Turambi Lintang, dalam perawatan di Rumah Sakit Manembo-Nembo. Ibu Pendeta Dori Lantang Luntungan, Bapak Sam Simpaen, Bapak Berce Moninka, Ibu Lisna Makisurat, Ibu Yohan Wales Lasut, baru menjalani proses melahirkan dan saat ini dirawat di rumah sakit dalam keadaan sakit dan bersyukur untuk ketambahan 1 jiwa kelahiran seorang anak dalam kehidupan keluarga Wales Lasut. Bapak Teni Wior, Bapak Yani Karawan, Ibu Suwawa Dungus, Ibu Febri Pantau, Oma Dina Suro, Oma Aluensi Araeng, Bapak Koni Tili, keluarga Rogi Tompuno, keluarga Ruindungan Kariso, Oma Ruth dan duka cita keluarga Teguh Uli. Penatua Lisa bersyukur karena melahirkan anak yang terkasih, seorang bayi perempuan, dan saat ini dalam proses pemulihan. Keluarga Kagiling Ratu, keluarga Gosal Jarang, Bapak Alfred Waani, Ibu Dence Uteru Lumempo, Ibu Diana Pondaa Haryanto, Bapak Sam Toy. Bahkan duka cita keluarga Nelwan Purukan. Mari kita membawa kehidupan
keluarga, saudara-saudara kita yang bersyukur menerima berkat Tuhan dan yang saat ini ada dalam keadaan sakit, bahkan dalam pemulihan. Dan kita berdoa bersyafaat bersama di saat ini. Mari berdoa. Bapa di sorga, kehidupan yang kami jalani ya Tuhan, saat kami menyaksikan betapa Engkau senantiasa ada dalam hidup ini, menolong kami, memberi kami kekuatan, dengan anugerah kuasa Roh Kudus-Mu, Tuhan selalu bersama dalam kehidupan kami umat Tuhan. Sehingga di dalam banyak hal, saat kami menyaksikan tangan Tuhan yang ajaib, yang telah memberi kami kemampuan, maka iman kami tergugah. Syukur kami mau panjatkan kepadamu ya Allah, karena berkat kasih setia Tuhan yang telah memberkati perjalanan kehidupan kami umat-Mu dalam dunia ini. Kami boleh menikmati anugerah kehidupan sampai saat ini. Itu semua atas seizin Tuhan. Dan ketika kami menikmati kehidupan, tangan kuasa Tuhan yang perkasa berdaulat atas kehidupan kami semua. Dan dengan berbagai hal yang telah kami alami, kuasa-Mu ya Bapa tiada pernah berkesudahan. Terima kasih ya Tuhan. Kesempatan yang indah kami masih diberi waktu untuk beribadah bersama. Baik kami yang ada di rumah Tuhan, di gedung gereja Jemaat Gemi Moria Girian Indah, bahkan jemaat Tuhan yang beribadah di rumah masing-masing dalam persekutuan ibadah Minggu pagi hari ini. Lawatlah kehidupan kami semua ya Bapa. Kami umat Tuhan membutuhkan pertolongan kasih-Mu. Dan berkenanlah kiranya Tuhan menyendengkan telinga terhadap setiap seruan hati, pinta, damba, dan harap kami. Ada begitu banyak hal yang kami gumuli di saat ini. Manakala ada saudara-saudara kami yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit, maupun yang dalam pemulihan di rumah mereka masing-masing. Engkau Tuhan, yang dengan kuasa-Mu yang ajaib, kiranya menganugerahkan mujizat kesembuhan bagi setiap keluarga, saudara-saudara kami yang saat ini bergumul dengan penderitaan sakit. Karena kami percaya bahwa saat kuasa Tuhan dinyatakan, anugerah berkat Tuhan melalui kesehatan dan kekuatan akan kembali dinikmati oleh setiap pribadi yang saat ini harus ada dalam keadaan menderita sakit. Engkau Tuhan kami yang mengasihi kami, dan Allah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami umat-Mu. Di tengah gumul duka cita yang dialami oleh keluarga Nelwan Purukan, biarlah kiranya jamahan kuasa Tuhan memberikan penghiburan yang sejati, memberi mereka semangat untuk menapaki hari-hari kehidupan, sekalipun tidak lagi bersama dengan yang mereka kasihi dan mereka cintai. Almarhum Bapak Petrus Nelwan, yang telah Engkau panggil pulang, kini harus terpisah dari keluarga. Tetapi sesungguhnya berkat kekuatan yang dari mulai ya Bapa, Ia akan terus menyemangati kehidupan keluarga, baik itu istri, anak-anak, cucu, sehingga mereka tetap menyaksikan bahwa karya kasih Tuhan selalu menyertai dan membimbing kehidupan mereka. Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang paling mengerti dengan apa yang sementara terjadi dalam keadaan umat-Mu di tengah-tengah dunia ini. Di tengah berbagai kondisi keadaan dunia yang saat ini harus berjuang oleh karena pandemi wabah virus corona. Kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu sementara dinyatakan. Dan Engkau sendiri Bapa
Ia akan meluputkan, melalukan wabah virus corona ini dari tengah-tengah dunia ini. Berikanlah pemulihan-Mu ya Tuhan. Biarlah kiranya anugerah kasih Tuhan diberlakukan bagi kami umat-Mu, sehingga kami boleh lagi menikmati keadaan hidup seperti sedia kala, tanpa rasa cemas, tanpa perasaan takut, tanpa dihantui wabah virus corona. Karena berbagai keadaan yang begitu sulit harus kami jalani di saat ini. Dan manakala Tuhan dapati kehidupan kami umat Tuhan yang masih saja mengandalkan kekuatan kami sendiri, saat kami harus menghadapi berbagai keadaan, Tuhan ampuni kami bila hidup kami didapati melakukan pelanggaran, dosa di hadapan Tuhan. Kami lebih mengutamakan apa yang kami inginkan, menurut apa yang kami pikirkan, bukan mengandalkan hikmat, petunjuk yang dari Tuhan. Kasihani kami umat-Mu yang penuh dengan keterbatasan Bapa. Dan janganlah biarkan keangkuhan kami sebagai manusia yang mengendalikan cara berpikir, cara berucap, dan cara bertindak kami. Tetapi di dalam segala perkara, kami yang rendah, kami yang hina, kami yang terbatas, tetapi kami yang diangkat oleh Tuhan, kami yang dipulihkan, kami yang dimurnikan, kami yang mau dipakai oleh Tuhan menjadi alat pelayanan-Mu. Kiranya kami dapat merendahkan diri kami di bawah kedaulatan kuasa Tuhan, supaya di dalam segala sesuatu, ketika kehidupan kami yang dalam pertobatan, kami menerima anugerah pembaharuan yang dari Tuhan, sebagaimana apa yang boleh diterima oleh Nabi Musa. Ketika Tuhan memurnikan kehidupannya, Tuhan memakai dia menjadi alat Tuhan. Demikian pun kerinduan kami semua, supaya ketika hidup kami diberkati, kami menjadi saluran berkat Tuhan, membawa kerja pelayanan ini untuk dapat kami kerjakan dengan sepenuh hati. Yang mau kami lakukan bukan untuk nama baik kami, bukan untuk kepentingan diri sendiri, bukan hanya sebatas tanggung jawab pelayanan, tetapi kami persembahkan sebagai pelayanan ibadah kami yang sejati bagi kemuliaan nama Tuhan yang empunya segalanya. Tuhan Yesus, lengkapilah sukacita, syukur keluarga, saudara-saudara kami yang menikmati berkat Tuhan saat mereka boleh bertambah usia baik secara pribadi maupun dalam kehidupan keluarga rumah tangga mereka masing-masing. Lengkapi sukacita dan syukur mereka semua Bapa, dan biarlah kiranya di dalam segala perkara Tuhan mereka selalu diajarkan untuk mengucap syukur di dalam segala hal. Tuhan Yesus memberkati dengan umur panjang, kesehatan dan kekuatan, sukacita yang bertambah-tambah, dan anugerah-Mu yang tiada terbatas bagi setiap orang yang bersyukur, bagi keluarga-keluarga jemaat kami, Jemaat Gemi Moria, dan kami sekalian. Bapa di dalam surga, pemerintah bangsa dan negara kami sepenuhnya ada dalam kendali dan kuasa Tuhan. Karena itu kami bermohon ya Tuhan, biarlah kiranya hikmat kebijaksanaan Tuhan taruh dalam kehidupan pemerintah bangsa dan negara kami, supaya roda pemerintahan yang dijalankan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Dan melalui pemerintah bangsa dan negara kami, bersama kami sekalian warga masyarakat,
umat-Mu yang ada di dalam dunia ini. Kuasa Tuhan diberlakukan. Ada kerjasama yang baik. Kami dapat berlakukan berbagai upaya dalam penanganan wabah COVID-19. Kemakmuran dan kesejahteraan kiranya Tuhan peruntukkan untuk dinikmati oleh umat Tuhan, bangsa dan negara kami semua yang ada di tempat ini. Kami bersyukur Bapa, manakala kami menikmati segala berkat, kasih setia dan anugerah-Mu dalam hidup ini. Dan di saat ini, dengan syukur kami datang, memberikan persembahan kami. Kuduskanlah, layakkanlah ya Tuhan, supaya persembahan ini dapat terkelola, terpakai dengan segala baik, guna menunjang setiap program penata layanan gereja Tuhan. Terlebih lagi hidup kami persembahkan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepadamu. Ya Allah, ya Tuhan kami, pelayanan yang dikerjakan di Jemaat Gemi Moria Girian Indah, sepenuhnya kami pertaruhkan ke dalam kuasa-Mu ya Bapa. Semua dapat kami kerjakan dengan segala baik, itu karena pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu. Diberkatilah kiranya kami semua umat Tuhan, yang boleh ambil bagian dalam persekutuan yang beribadah. Apapun yang akan kami lakukan ke depannya, sepanjang masa kehidupan yang Tuhan beri bagi kami, karya juang kami mau berbuat segala yang terbaik, supaya kami didapati benar di hadapan Tuhan, hidup kami berlayak, dan kami membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Rencana-rencana baik kehidupan secara pribadi, bahkan dalam kehidupan keluarga anggota jemaat-Mu, semua ada dalam pembentengan kuasa-Mu. Tuhan yang merancangkan kemurahan dan damai sejahtera dalam hidup ini. Karena rancangan indah Tuhan, ia akan dinikmati oleh umat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami boleh beribadah bersama sekalipun melalui ibadah live streaming, bahkan melalui alat pengeras suara yang terpasang dari gedung gereja. Tuhan memberkati penata layanan yang boleh ambil bagian dalam persekutuan ibadah di pagi hari ini. Operator multimedia Bapak Penatua Vicky Samadi, pemain keyboard Bapak Jembri, bahkan pro kantor Ibu Rini. Kami semua majelis jemaat, badan pekerja yang bertugas, yang datang bersama dalam penata layanan ibadah di saat ini. Pakai kami dengan talenta yang telah Tuhan beri. Dan semakin hari semakin bertambah-tambah anugerah talenta Tuhan untuk kami pergunakan. Semua itu kami persembahkan untuk hormat bagi nama-Mu. Di sepanjang waktu kehidupan ini ya Tuhan, hari hidup yang akan kami jalani masih penuh dengan rahasia. Tetapi berjalan bersama dengan Engkau. Apapun yang akan kami hadapi, kami tahu kami punya Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Ini kami yang memohon, kami yang berseru, kami yang meminta kepadamu ya Allah. Dengarkanlah seruan dan doa kami. Kami akhiri doa kami dengan mengucapkan bersama doa Bapa kami. Bapa kami dalam sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita dengarkan Moria dalam berita. Shalom. Terpuji nama Tuhan.
Pada kesempatan ini kami atas nama Badan Pekerja mengucapkan terima kasih pertama kepada Kadim kita pada minggu pagi ini, Pendeta Jane Wengke Kuhepeng Sarjana Teologi yang sudah menuntun kita dalam peribadatan di minggu pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pendeta, memberikan kesehatan, kekuatan, dan semangat dalam pelayanan di Jemaat Gemi Moria Girian Indah. Tuhan Yesus juga memberkati keluarga pendeta Wengke Kuhepeng. Terima kasih juga disampaikan kepada majelis yang bertugas, Pelsus Kolom 10, Penatua Maria Andaki dan Syamas Jane Kalengkongan. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih disampaikan juga kepada operator multimedia yang dipakai selama kita beribadah secara daring atau secara live streaming, Penatua Vicky Samadi. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih juga disampaikan kepada pemain keyboard, Bapak Jemri Watupongo dan Prokantor Inci Rini. Tuhan Yesus memberkati. Semua pelayanan kita ini semoga berkenan di hadapan Tuhan. Informasi selanjutnya adalah kita masih akan beribadah minggu depan secara live streaming, dan yang akan melayani di ibadah minggu depan, Minggu tanggal 15 Agustus 2021, Kadim Pendeta Dori Lantang Luntungan MTH, BPMJ yang bertugas Penatua Vicky Samadi SSI MPD, Pelsus yang bertugas adalah Pelsus kolom 7 dan kolom 8, pemain keyboard Bapak Edi Tobangan dan Kantoria Ibu Pregi Takalamingan. Dan pelayanan ibadah kolom Kamis tanggal 19 Agustus 2021 akan dilayani oleh Kadim Pendeta Hansyowola Sarjana Teologi MPDK, dan BPMJ yang bertugas adalah Syamas Femilia Gosal Jarang STH SH. Dan sekali lagi atas nama Badan Pekerja mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh anggota jemaat Gemi Moria dari kolom 1 sampai kolom 12 yang sudah memberi persembahan, baik persembahan syukur atau hari ulang tahun pribadi maupun syukur lainnya. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Tetap semangat, tetap berbahagia, dan jangan lupa kita terus mengikuti anjuran pemerintah dan protokol kesehatan. Kita harus selalu menggunakan masker, mencuci tangan di air yang bersih, menghindari kerumunan, dan meningkatkan imun, terlebih meningkatkan iman kita kepada Tuhan. Karena di hari-hari seperti ini, kita sangat membutuhkan kesegaran, penyegaran, untuk memberi imun atau untuk memberi makanan bagi iman kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Kita kembali ke Kadim. Jemaat Tuhan diundang kita berdiri, mengakhiri persekutuan ibadah saat ini. Mari kita menyanyi bersama Kendati Hidupku Tentram dan Senang. Oh
Terimalah berkat Tuhan. Kasih Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Jemaat disilakan duduk kembali, demikian persekutuan ibadah minggu pagi hari ini. Dan terimalah salam kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Mari kita berdoa. Kembali lagi kami datang menghadap kehadirat-Mu yang kudus ya Tuhan. Seraya kami menaikkan syukur, banyak terima kasih karena berkat kasih dan penyertaan-Mu kepada kami semua. Sehingga di saat ini ya Bapa, kami sudah beribadah di minggu pagi ini. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati Ibu Pendeta Jane Wengke Kuhepeng Esteol dalam tugas pelayanannya. Juga Engkau memberkati keluarga Wengke Kuhepeng. Saat ini ya Bapa, juga kami mau berdoa bagi kami yang bertugas di minggu pagi ini. Bagi Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemi Moria, Ibu Eti Sandak, Rangi Isan Sandak, juga Penatua Vicky Samadi, bagi keyboardis, Bapak Jembri Watupongo, Kantoria, Ibu Rini Tobangan, dan kami pelayan khusus kolom 10. Tuhan kiranya Engkau memberkati kami semua. Juga kami mau berdoa ya Bapak, bagi jemaat yang sudah beribadah di rumah masing-masing, lewat live streaming, lewat pengeras suara, Engkau memberkati mereka semua. Saat ini ya Bapa, kami akan melepaskan stola, tanda pelayanan kami di minggu pagi ini sudah berakhir. Tuhan Yesus kiranya Engkau memberkati kami. Ini doa kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa kepadamu. Amin.